بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Kepala Desa Lereng yang kami hormati, bapak-bapak pengurus Masjid Nurul Musallin beserta jamaah yang kami hormati, adik-adik kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau yang sedang ber-KKN di Desa Lereng ini yang kami hormati. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih beri kita umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani, serta diberinya kita kesempatan dan kemauan untuk bersama-sama berjamaah di Masjid Nurul Musallin ini sekaligus mengikuti tausiah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di Masjid Nurul Musallin ini, bahwa setiap petang Selasa kita mengadakan pengajian atau wirid umum. Sholawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga-keluarganya, beserta sahabat-sahabat beliau yang senantiasa istiqamah sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, pada malam ini bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2024 bersamaan dengan 24 Muharram 1446 Hijriah. Kepada saya malam ini oleh pengurus diberikan kepercayaan untuk menyampaikan pengajian
di hadapan kita bersama. Untuk itu saya akan coba menyampaikan kaji yang barangkali kaji yang terlalu rendah kalau menurut penilaian kita, tapi sangat penting artinya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kita di dunia, apalagi di akhirat kelak nanti. Sebagai dasar pengajian kita atau syiar kita pada malam hari ini, kan saya coba untuk menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat itu berarti dia mendirikan agama, menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuh agama. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, hadis yang berbunyi awwalu ma yuhasabu bihi 'abdi min yaumil qiyamah min ibadihi as-shalah. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasarah. Artinya perbuatan-perbuatan manusia yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat kelak ialah salatnya. Maka siapa yang salatnya bagus, sungguh ia telah berbahagia dan selamat. Dan siapa yang salatnya tidak bagus, sungguh ia telah celaka dan merugi. Itu hadis yang kedua. Jadi berarti berdasarkan hadis yang kita sampaikan itu tadi, bahwa perbuatan kita yang paling utama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah ibadah salat kita. Bukan ibadah haji, bukan ibadah umrah, bukan puasa, bukan zakat. Tapi yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan Allah di hari kiamat nanti, amalan-amalan kita ialah salat. Apabila dari hasil perhitungan, hasil hisab salat itu bagus menurut Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang itu telah berbahagia dan akan selamat hidupnya di akhirat. Tapi manakala ibadah salat itu tidak selesai, maka celakalah orang itu dan merugilah kehidupannya di akhirat kelak. Jadi berdasarkan hadis ini nampak apa yang harus kita usahakan dalam kehidupan di dunia ini, terutama sekali yang menyangkut dengan amal ibadah yang disyariatkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa usaha yang sangat penting itu? Yaitu senantiasa kita berusaha untuk memperbaiki
dan menyempurnakan ibadah sholat kita. Kesempurnaan ibadah sholat itu dimulai dengan pelaksanaan wudhu yang benar dan baik dan betul. Jadi oleh karena itu, ya, senantiasalah kita hendaknya berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita dan menyempurnakan pelaksanaan ibadah sholat kita. Karena masih banyak kita perhatikan di dalam jamaah kita yang ada di Masjid Nurul Musallin ini pun saja, itu masih banyak ibadah sholatnya yang perlu disempurnakan. Ya, sebagai contoh, nah, kalau imam sebelum dia takbir itu ada pesannya. Apa pesannya? Luruskan saf dan rapatkan. Ada enggak? Bagaimana cara untuk meluruskan saf itu? Ya. Cara untuk meluruskan saf, hendaklah setiap jamaah itu meletakkan tumitnya ini di pinggir sajadah. Ya. Tumit harus diletakkan di pinggir sajadah. Ya. Jadi yang diluruskan tumit. Ya, yang diluruskan tumit. Ya, bukan ujung jari kaki. Ya. Kalau ujung jari kaki kita itu, ya, panjangnya tidak sama. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kalau ujungnya yang disamakan, di belakang nanti tidak lurus. Tapi kalau tumit yang disamakan pasti lurus. Walaupun di depannya nanti waktu kita duduk di antara dua sujud, mungkin lutut kita tidak sama. Kalau yang kakinya panjang, tentu lututnya ke depan, ya kan? Nah, tapi yang namanya punggung itu tetap sama. Itu cara meluruskan saf. Hati-hati itu. Tengok sajalah pinggir sajadah kita yang di belakang itu. Disitulah tumit kita diletakkan. Yang kedua, luruskan saf, kata imam, dan rapatkan. Merapatkan saf itu dalam sholat itu yang diminta, yang dikehendaki itu bersentuhan bahu kita. Ya, bahu kita bersentuhan. Bagaimana cara supaya saf kita itu rapat? Ya, berdirinya kita itu kaki itu harus lurus menghadap ke kiblat telapak kaki. Ya, harus lurus. Tidak bisa begini. Ya. Kan ada orang yang seperti ini apanya? Kakinya. Kemudian yang di sebelah sini seperti itu pula. Jadi sudah semakin jauh apanya? Renggangnya saf itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga perlu kita perbaiki di dalam pelaksanaan sholat ini, ya, karena ia merupakan ibadah yang pertama dihisab, ya, yaitu pelaksanaan sholat itu sendiri, takbir, ya, takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram itu dalam hadis itu ada dua ketentuannya. Yang pertama, takbiratul ihram itu waktu kita takbiratul ihram itu boleh angkat tangan kita sejajar dengan bahu.
Yang kedua, waktu kita takbir, ya, ujung jari kita sejajar dengan telinga. Itu kedua-duanya boleh. Ya, kedua-duanya boleh. Cuman ada juga kesalahan-kesalahan yang kita tengok dalam takbir itu caranya begini. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya. Itu kesalahan. Yang benar waktu kita takbir itu, takbiratul ihram itu, telapak tangan kita menghadap ke kiblat. Ya. Baik kita angkat setinggi bahu kita, Allahu Akbar, atau kita angkat setinggi telinga kita, Allahu Akbar. Ya. Yang namanya telapak kanan tangan itu tetap menghadap ke kiblat. Ya. Usang warna kaji ya saudara. Ya. Ya memang penting bukan dibuat pun. Ya. Ya, menyangkut dengan nasib kita di akhirat kelak. Ya. Jadi perlu kita ulang-ulang. Yang kedua, yang selanjutnya kalau kita sholat berjamaah, ya, jangan kita mendahului gerakan imam. Ya. Jangan dulu awak daripada imam atau jangan bersamaan dengan imam. Gerakan kita. Namanya kita mengikut imam. Jadi berarti imam dahulu baru kita ikut. Imam itu kan ada aba-abanya Allahu Akbar. Habis barnya itu kita ikut. Jangan begitu imam ucapkan Allah, awak lah merubah posisi. Tidak boleh. Jadi selesaikan takbir imam baru kita ikuti. Ya, baru kita mengikut. Ya, jangan bersamaan apalagi mendahului. Ya. Ya. Selanjutnya yang perlu juga ya kita ulang-ulang yaitu di dalam salat itu, dalam surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beriman orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Ya, jadi khusyuk itu bukan mudah. Payah khusyuk itu. Ya. Tapi kita dituntut dan diminta supaya dalam melaksanakan ibadah salat itu khusyuk. Ya. Untuk bisa khusyuk dalam salat itu antara lain kita harus mengerti makna apa yang kita baca di dalam salat itu. Ya. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Jadi di waktu kita mengucap Allahu Akbar diikuti oleh hati kita. Allah Maha Besar. Begitu bacaan-bacaan yang lain seperti bacaan Al-Fatihah dan bacaan-bacaan surat. Ya. Kalau tidak bisa kita memahami, tidak pandai kita. Nah, arti dari apa yang kita baca itu sulit untuk mendapatkan khusyuk. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga akan membantu kita khusyuk dalam ibadah salat, ya, pandangan kita selama kita salat harus pandangan kita tertuju kepada tempat sujud kita. Kepada sajadah tempat kita sujud. Ke situ pandangan kita. Jangan pandangan kita itu liar. Ya.
Ada orang yang sholat tuh pandangannya liar, ya, mungkin dia bisa mandang ke loteng, ke dinding, ya. Kalau seperti itu pandangan kita, lari nanti satu ekor cecak, itu diganggunya sholat kita. Cecak, ya, cecak katanya. Nah, kenapa kita begitu? Karena pandangan kita liar terpandang oleh kita cecak. Ya, rugi kita. Jadi oleh karena itu, selama kita sholat, usahakan pandangan mata kita itu selamanya ya tertuju kepada tempat sujud kita, sajadah tempat sujud kita. Ya. Jadi perlu itu diansur-ansur Bapak Ibu. Ya. Karena waktu semakin bertambah juga, ya, usia kita semakin bertambah juga, semakin bertambah tua, yang berarti juga kita semakin dekat kepada kematian atau kubur. Jadi oleh karena itu sebelum masanya itu sampai, perlu kita ingat kata Nabi, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu kata Nabi, orang yang panjang umurnya tetapi baik amalannya. Baik amalan yang sifatnya duniawi, apalagi amalan yang menyangkut dengan ukhrawi. Ya, jadi orang yang baik itu kan kata Nabi, semakin bertambah umurnya, semakin baik tingkah laku perbuatannya. Yang menyangkut dengan urusan dunia, apalagi yang menyangkut dengan urusan akhirat seperti ibadah tadi. Wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'at amaluhu. Orang yang paling celaka kata Nabi, orang yang paling ya rusak itu semakin bertambah umurnya, semakin buruk amal perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Takut kita terhadap hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, semakin bertambah umur kita, semakin berusahalah hendaknya kita untuk memperbaiki segala yang menyangkut dengan amal ibadah kita. Ya. Kemudian juga menyangkut dengan tingkah laku kita. Ya. Apalagi selama kita berada di dalam masjid. Masih banyak saya mendengar di waktu orang membaca Al-Quran sebagai pemuka daripada pengajian, masih banyak orang yang berbicara. Ya, padahal di dalam Al-Quran dikatakan Allah, ya, apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu diam dan dengar, ya, supaya kamu mendapat rahmat. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan orang Al-Quran, hendaklah kamu diam, hendaklah kamu dengarkan bacaannya agar kamu mendapat rahmat. Jadi berarti kan sangat salah sekali orang membaca Al-Quran kita bicara. Bukan rahmat yang akan dapat, tapi lawan daripada rahmat, yaitu laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga masih ada kita mendengar imam sudah takbir, masih ada yang berbicara. Ya. Kemudian di waktu
muazin memandangkan azan masih ada yang berbicara. Tidak boleh. Ya, dilarang berbicara waktu muazin sedang memandangkan azan. Tidak boleh kita berbicara. Itu dilarang. Jadi perlu hal-hal yang seperti ini kita perbaiki dan kita rubah untuk masa-masa yang akan datang, supaya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa meridhai setiap amal pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian juga yang menyangkut dengan ibadah sholat, ya ada juga kita tengok jamaah di antara jamaah kita yang melakukan sholat waktu dia ruku, ya, dan bangkit i'tidal, tidak sempat lurus punggungnya, masih bungkuk, ya. Dia lah sujud. Ya. Bapak jangan. Entahlah. Ya, mungkin tak dibaca, nak jawab kan itu tak wajib, memang tak wajib lah. Ya. Boleh tak dibaca orangnya. Tapi jangan kita ruku sujud, punggung kita masih bungkuk di saat kita i'tidal. Ya, nak luwi punggung orang. Ya. Hanyalah sujud, lah ruku pula, lah sujud pula. Jangan seperti itu. Ya. Diperbaiki. Kalau ada yang seperti itu, pasti ada. Ya. Kami laki-laki ada, yang ibu-ibu berusia mungkin ada juga. Sesudah itu yang harus kita perbaiki di dalam melaksanakan ibadah sholat. Kata Nabi, ada 3 macam, ya, perbuatan yang dilakukan oleh binatang yang tidak boleh kita ikuti di dalam sholat, bentuk dan caranya. Yang pertama, mengikuti cara ayam makan, ayam mencotok. Bagaimana kalau ayam mencotok? Cepat, ya, cepat. Sedangkan di dalam sholat itu kita diminta tumakninah. Ya. Ini tidak seperti cotok ayam, cepat. Ya. Yang kedua, jangan seperti anjing yang sedang tidur. Salat seperti anjing sedang tidur tidak boleh, kata Nabi. Seperti apa? Waktu dia sujud, ini sikunya ini menempel ke lantai. Ya. Ya. Itu seperti anjing tidur, kata Nabi, tidak boleh. Jadi bagaimana waktu kita sujud, siku kita itu harus diangkat, ya, jangan menempel, ya, jangan menempel ke lantai. Itu yang kedua, tidak boleh. Yang ketiga, jangan sholat seperti unta berdiri. Seperti unta berdiri, itu maksudnya waktu kita bangkit daripada sujud, berdiri setelah sujud. Seperti unta yang berdiri itu, pinggulnya ini lebih dahulu ke atas, ya, pinggulnya dulu ke atas. Nah, kalau dicontohkan, ya, mungkin bapak-bapak bisa nengok tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ininya
yang dulu naik. Tidak boleh. Itu kata Nabi seperti ya unta berdiri. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu ya diperbaiki. Kemudian yang perlu juga dijaga dalam sholat itu ya yang tadi saya katakan wudu itu harus sempurna. Ya, mencuci muka itu dicuci seluruhnya. Batas anggota wudu di bagian muka antara dua anak telinga kanan dan kiri ke atasnya. Ya, tempat tumbuh rambut ya, ke bawahnya dagu. Itu harus kena air uduk kita. Ya. Nah, kemudian untuk lebih menyempurnakan wudhu itu di bagian mata kita ini itu harus dibantu dengan jari kita membersihkannya. Kita berwudhu. Ini dibeginikan. Supaya ini juga kena. Ya. Sampai ke dagu. Dibersihkan itu. Kemudian mencuci tangan betul-betul seluruh anggota wudhu di tangan itu basah. Ya. Jadi tidak ada istilahnya begini. Nah, kan? Kalaupun begini kita di kolam itu sana harus dibantu dengan dibersihkan, digosok supaya merata. Nah, kemudian waktu kita menyapu sebagian kepala, setelah sampai ke belakang harus dibawa kembali ke depan, baru langsung ke telinga. Ya. Jangan ada juga yang ke belakang itu saja tuh hendak disapukan lagi ke depan, langsung saja ke telinga. Tidak boleh. Itu kesempurnaannya. Kemudian begitu juga waktu kita membasuh kaki. Ya. Harus di sela-sela jari kita itu ya dipastikan kena air wuduk kita. Ya, dipastikan kena air wuduk. Jangan sampai tidak kena. Sesudah itu juga saya ingin menyampaikan pelaksanaan ibadah sholat wajib dengan ibadah sholat sunat. Ibadah sholat sunat dan ibadah sholat wajib atau fardu itu bedanya hanya niat. Ya, niat saja bedanya. Pelaksanaannya sama. Ya, pelaksanaannya sama. Tapi kadang-kadang ada orang yang sholat sunatnya itu jauh lebih cepat daripada ibadah sholat wajibnya. Katakanlah ibadah sunat subuh dengan ibadah sholat subuh. Kan sama-sama 2 rakaat. Tapi yang sunatnya dia lebih cepat. Kenapa? Karena mungkin ada yang melaksanakan sholat sunat itu yang hanya dibacanya surat Al-Fatihah saja. Boleh? Tidak apa-apa? Boleh. Ya. Kemudian dia tidak baca doa iftitah. Kalau ditanya kenapa tidak dibaca, itu kan sunat. Kalau sunat, jawabannya seluruh ibadah sholat sunat itu semuanya sunat loh. Ya, mulai dari takbir sampai salam, sunat semuanya itu. Yang namanya ibadah sunat, sholat sunat. Ya. Jadi kita mengerjakan sholat sunat itu, ibadah sunat itu kan ingin menambah ya kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seluruhnya harus kita baca walaupun tidak wajib. Ya, walaupun tidak wajib. Adonan gambar tanya ndak Ibu? Tanyalah ndak dapat nantok aja enggak?
Jadi itu tienen kau jawab ibu-ibu. Ya. Hendaknya di saat kita nanti meninggal dunia, ibadah sholat yang kita kerjakan benar-benar ya tepat dan betul yang kita kerjakan itu. Ya. Jadi di akhir nanti ya kalaulah ibadah sholat kita itulah selesai perhitungannya, hisabnya di sisi Allah baik, yang lain itu pun semuanya akan jadi baik. Tapi kalau perhitungan sholat di akhir nanti tidak bagus, tidak betul, yang lain pun tidak akan diperhitungkan, rugi kita. Ya, jadi barangkali itu kaji lama yang bisa mau sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada je manfaatnya ya apa yang mau sampaikan itu ya. Dan marilah kita untuk mengikuti mana yang benar dan kita tinggalkan mana yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayimah.